Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Delita Amanda dengan NIM 0603812825300047 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat, Ibu Fitrianti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi, video ini berisi tentang wawancara saya dengan seorang guru SD yang membahas tentang perkembangan peserta didik di masa sekarang. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Jessica Delita Amanda. Nah, jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah pengembangan peserta didik. Sebelumnya, izin Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Ya baik, terima kasih. Baik, saya Heliani, saya adalah seorang guru SD dan saya mengajar ini kurang lebih sudah 18 tahun. Jadi sudah lumayan lama ya Bu? Sudah mulai lama, mulai 2008. Jadi Ibu, menurut Ibu bagaimana cara berpikir anak pada saat ini? Kalau pola pikir anak itu tergantung usianya masing-masing. Kalau SD itu biasanya rata-rata umur siswa itu dari 7 tahun sampai 12 tahun. Kalau masih SD itu kelas 1 itu masih mendasar. Kalau sudah kelas 6 biasanya mereka itu sudah punya ide, sudah kreatif gitu. Jadi tergantung umur ya Tergantung Bu? umur ya. Apa sih Bu yang membuat mereka tuh sulit dalam memahami pelajaran? Yang mereka itu susah memahami pelajaran kadang-kadang konsentrasinya itu berkurang. Sudah itu ada juga mungkin faktor dari keluarga atau faktor yang lainnya, sehingga kita sebagai seorang guru itu harus memahami latar belakang siswa itu sendiri dan apapun pembelajaran kita itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi banyak ya yang mempengaruhi. Iya, banyak pengaruhnya ya. Jadi kita seorang guru itu harus bisa mengetahui apa sih, oh siswa ini begini, apa sih latar belakangnya, tapi apapun solusinya itu kita harus berpusat pada peserta didik. Bagaimana menurut Ibu interaksi siswa dengan teman sebayanya kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu mereka ketika istirahat bermain bersama, membaur, makan sama-sama, apalagi sekarang ini kan adanya MBG ya, makan bergizi gratis kan. Setiap istirahat mereka cuci tangan sama-sama secara berantrian, berdoa bersama-sama, makan sama-sama, belajar pun mereka interaksinya bagus, saling membantu, belajar bersama-sama. Apalagi kalau kelas 6 itu sudah bisa berdiskusi, menyampaikan ide sama kawan-kawan, menyampaikan gagasan sama guru. Jadi interaksi siswa dengan teman sebayanya tuh kalau misalnya di jam istirahat mereka sering kumpul ya. Kalau menurut Ibu apa sih masalah yang sering muncul kalau dari emosi anak? Kalau dari emosi anak itu beda-beda. Kadang-kadang ada menunjukkan kesedihan, ada juga yang menunjukkan kegembiraan, ada juga yang menunjukkan susah, gelisah. Kita umpamakan saja kan, kalau kita seorang guru tuh, kalau kita menjelaskan pembelajaran itu, kalau kita sudah tanya bagaimana anak-anak sudah paham belum, ya Mbak itu sudah paham. Ketika kita kasih materi, ada yang memang anak-anak itu betul memahami materi, mereka ketika kita kasih respon tugas itu ya bahagia, senang, itu artinya mereka bisa menjawab. Ada juga yang kadang-kadang merasa cemas, merasa sedih, mungkin mereka itu kurang memahami, tapi ketika kita kasih peluang untuk bertanya sebelum mengadakan evaluasi, mereka hanya diam saja. Dari situ kita bisa memahami tingkat emosi anak itu beda-beda. Pemahaman anak tentang benar dan salah menurut Ibu itu bagaimana? Kalau kita mengasih misalnya dengan anak, oh ini pernyataannya benar apa salah, kita kalau begitu kita menurut kalian ini bagaimana, benar, oh benar, menurut kalian itu bagaimana, atau misal oh ini salah, apa alasannya. Kita kalau anak mengasih jawaban benar atau salah, kita tanya dulu apa sih penilaian mereka salah itu, apa juga ini sih penilaian mereka bisa menyatakan benar. Nah, dari situ kita seorang guru, oh benar menurut mereka begini, salah menurut mereka begini. Kita sebagai guru kita kasih saran, bisa kita simpulkan kembali pendapat mereka.
Jadi Bu, menurut Ibu dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, bagaimana cara mengatasi perkembangan anak saat ini? Cara mengatasi perkembangan anak itu kita sesuaikan, apalagi sekarang ini kan era digitalisasi ya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya dia sering main HP, bisa jadi kita, nah main HP itu bisa jadi penyakit, bisa pula jadi obat. Kalau kalian tidak benar-benar menggunakannya, nanti kalian akan terpengaruh di bidang ini negatif. Tapi jika kalian itu bisa menggunakan IT itu dengan baik, kalau di sekolah kan kami bisa mengontrol, apalagi kalau di sekolah itu karena anak-anak memang tidak membawa HP. Tapi kadang-kadang kalau di sekolah, di rumah mereka kan pegang HP, apalagi kalau tempat ibu mengajar kan di desa, rata-rata anak itu jauh dari pengontrolan orang tua. Jadi kita di sekolah itu mengontrol, kalau gunakan HP itu gunakanlah sebaik mungkin. Mungkin mereka itu pakai aplikasi Duolingo. Di Duolingo itu kan ada quizzes, ada apa namanya kursus bahasa Inggris atau kuis-kuis. Nah itu yang kami indikan dengan siswa. Jadi menurut Ibu salah satu cara mengatasi perkembangan anak tuh dengan mengontrol mereka saat ini kan kayak di era digital gitu. Cara berkawan, berteman. Sudah tuh kalau di sekolah memang kami tuh ini nih sampai jangan sampai ada bullying sekarang ini kan. Nah itu jadi tantangan kami tersendiri, jangan siswa itu saling kata-katain atau menyebut nama orang tua. Itu kami sangat iri sekali ya. Baik, itu mungkin itu saja wawancara dengan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Bu. Ya, sama-sama, Yes. Nah, jadi dari hasil wawancara tadi bersama Ibu Heriani dapat kita simpulkan perkembangan peserta didik itu yang pertama itu dipengaruhi oleh usia, lingkungan, faktor emosional, serta perkembangan teknologi. Nah, pada usia dasar yaitu sekitar 7-12 tahun, setiap peserta didik itu memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Untuk siswa yang kelas rendah biasanya memiliki kemampuan dasar yang memiliki kemampuan dasar dan konsentrasi yang terbatas, sedangkan pada siswa yang kelasnya sudah tinggi, ia akan lebih matang dan kreatif, mampu berdiskusi serta menyampaikan pendapat. Nah, dari hasil wawancara tadi juga dapat kita ketahui bahwa hasil perkembangan kognitif anak itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, seperti kurangnya konsentrasi dan kondisi keluarga. Jadi, penting bagi guru untuk memahami latar belakang peserta didik agar dapat memberikan solusi dan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, jadi dalam interaksi sosial dapat kita lihat bahwa siswa mampu berinteraksi dengan teman sebayanya melalui bermain bersama, belajar bersama, berbagi makanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekolah dapat membentuk sikap sosial pada peserta didik. Pada perkembangan emosional, ada siswa yang percaya diri dan juga ada siswa yang tidak percaya diri. Ia mudah cemas dan malu saat belajar. Nah, oleh karena itu, guru perlu memahami dan menciptakan suasana belajar yang nyaman agar siswa lebih berani bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi di era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi juga dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Teknologi dapat bermanfaat jika digunakan dengan baik dan juga bisa berdampak negatif jika tidak diawasi. Oleh karena itu, perlu bagi guru dan sekolah itu untuk mengarahkan penggunaan teknologi untuk hal-hal yang positif dalam pembelajaran. Video wawancara ini sangat penting karena ini adalah gambaran nyata tentang perkembangan peserta didik di masa sekarang. Nah, melalui wawancara ini, guru dan orang tua dapat memahami bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan, kemampuan, emosi, dan cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan perhatian, pendampingan, metode yang tepat agar anak dapat berkembang secara optimal. Pada profesi guru, video ini menjadi pengingat bahwa guru itu bukan hanya mengajarkan materi, tetapi juga memahami kondisi siswa, membimbing perkembangan sosial dan emosional mereka, serta mengarahkan penggunaan teknologi secara positif. Guru dituntut untuk lebih kreatif, sabar, dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan era digital seperti sekarang ini. Nah, jadi itulah hasil wawancara saya dengan Ibu Heliani, guru di sekolah dasar.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi salam.